Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Engkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel ini, sehingga channel ini dapat tetap eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Maka tidak terlalu berlebihanlah kalau kita mengharuskan diri mendoakan saudara-saudara kita yang telah bersolawat itu. Berikutnya untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, terima kasih atas doa-doa baiknya, sebuah apresiasi yang begitu bagus ya. Dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semuanya dengan harapan always selalu. Sudah always selalu lagi. Anti skip, anti download, dan bila berkenan silahkan di-share link kajian dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit sehingga engkau tercatat adalah hamba yang termasuk mengambil peran serta dalam dakwah meskipun hanya membagikan linknya saja. Oke. Mampir ngombe kali ini ya, aku ngombe dulu ya, ini kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim, pengusir dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita libur. Kalau kita lihat almanak itu ada yang bilang kalender, ada yang bilang tanggalan. Apalagi almanak, kalender, tanggalan ya. Maka kita lihat tanggalnya merah, tanggal 26 bulan 5 tahunnya 2022. Harinya khomsa itu juga 5, hari kelima atau Kamis. Pasarannya Paing, Kamis Paing ya. Begitu kalau orang Jawa ya, lengkap dari terminologi Arabian Jawa jadikan satu. Jadi khomsa paing gitu ya. Kita lihat tanggal 26 itu merah dan kita sudah paham lah ya artinya libur. Dan di situ catatan kakinya menjelaskan kenaikan Isa Al-Masih ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang tidak setuju bahwa Yesus itu adalah Isa, silahkan belajar kepada almanak yang ada di dinding rumah itu ditulis Isa ya, bukan Yesus. Jadi kalau kalian nggak percaya bahwa Yesus itu bukan Isa ya, kalian nggak usah libur hari ini gitu ya. Artinya dalam credo, dalam habitat keimanan ya, nggak usah diperingati juga, karena kan kalian bilang bahwa Yesus itu bukan Isa gitu ya. Jadi maksudku gini loh, sudahlah nggak usah mencoba-coba untuk menentang kebenaran. Kebenaran itu memang bisa ditindas ya, tapi dia tetap kebenaran dan satu saat nanti dia akan muncul kepemurkaan untuk menunjukkan bahwa dia benar gitu. Nggak usah dipakai segala macam cara apologetik untuk menentang kebenaran ya. Oke. Agar update, maka mampir ngombe kali ini aku akan membahas, meskipun ini sebetulnya sudah aku bahas ya dalam perspektif Islam, dalam perspektif Kristen sudah, itu videonya Kanjeng Nabi Saya Tidak Turun Lagi itu ada 11 video, silakan ditonton, itu juga nanti terkait dengan ini kan itu ya. Cuman saat ini aku akan melihatnya dalam perspektif kekristenan aja dulu ya. Bagaimana sebetulnya kita melihat permasalahan ini? Benarkah Kanjeng Nabi Isa atau yang kalian sebut Yesus itu ya
diangkat naik ke langit. Seperti orang memahami Isra Mi'raj, terutama Mi'rajnya. Kalau Isra'nya sih nggak ada masalah, naik ke langit gitu. Dan yang naik itu apanya? Ya, oke. Itu sudah banyak aku bikin videonya ya, cuman ya supaya lebih fresh saja aku coba review ulang ya, dan juga kan supaya tidak update. Tentunya aku ulangi ya, dalam perspektif sosial tentunya aku ya sebagai umat Islam, sebagai muslim, tentunya dalam perspektif sosial menghormati dengan penuh saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yaitu saudara-saudaraku Kristen yang sedang memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih ya. Dalam perspektif sosial aku hormati, bahkan harus dihormati begitu ya. Cuman kali ini kita akan membahasnya dalam perspektif akademis. Jadi ini dibatasi dalam ruang diskusi akademis ya. Bukan aplikasi sosial. Kalau aplikasi sosial kita harus saling hormat dan aku menghormati itu. Oke. Tajuk kita kali ini ya. Haruskah Anda percaya kenaikan Yesus Kristus? Mencari tempat di mana Yesus take off. Jadi aku bikin sesimpel mungkin. Soal Kanjeng Nabi Isa diangkat, ya namanya diangkat naik, ya kalau dijatuhkan itu turun ke bawah. Itu Al-Qur'an juga memang mengatakan demikian. Nanti ada di surat surat An-Nisa, nomor suratnya 158 ya. Ya. Jadi diangkat rafa'a itu di situ diangkat ya. Coba ini sekedar penjelasan saja ya, karena kita mau fokus di perspektif kekristenan ya. Cuman aku kasih tahu aja, bahkan di Al-Qur'an pun ada ya penjelasannya, Kanjeng Nabi Isa itu diangkat 158. Begini. Barofa'ahullahu ilaih wa kanallahu azizan hakim. Tetapi Allah, perhatikan, tetapi Allah mengangkat. Itu diksi Arabiannya rafa. Ya. Maka dikatakan barofa'ahullahu ilaih. Ya, maka tetapi Allah, jadi tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi Allah mengangkat Isa kemana? Ke hadiratnya, ya, bukan ke langit, bukan ke sorga, enggak, ke hadiratnya. Itu teksnya begitu, lokusnya itu ke hadiratnya, bukan ke langit, bukan. Kalian tuh nambah-nambah aja. Orang teksnya bilang ke hadiratnya kok ya dibilang ke langit, ke surga. Ya, ini untuk yang Islam loh ya. Cuman kan Kristen perlu tahu juga. Jadi artinya Al-Quran pun mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu diangkat. Ya. Cuman masalahnya kan kita akan memahami diksi angkat itu secara harafiah atau metafora. Gitu loh. Ya. Kalau kita terjebak hal-hal yang fisikly, akhirnya ya dia harafiah. Seperti tukang kuli itu ya di pasar itu mengangkat, ya apa yang diangkat? Sayuran diangkat, barang-barang belanjaan diangkat, itu ya diangkat. Presiden mengangkat menterinya, ya mengangkat. Ya. Tapi apakah sama antara presiden mengangkat menterinya dan kuli di pasar mengangkat belanjaan? Yang satu, yang presiden ini mengangkat menterinya kagak kemana-mana, di situ-situ doang. Tapi ketika kuli di pasar mengangkat barang belanjaan, itu barangnya berpindah posisi. Artinya apa? Kata atau diksi mengangkat bisa dipahami secara harafiah atau metafora, lihat konteksnya. Nah, maka aku jelaskan supaya teman-teman Kristen ngeh juga nih ya. Aku bukan mau memaksakan kamu menerima Al-Quran, enggak, supaya lu tahu juga gitu loh ya.
Memang benar di surat An-Nisa 158 itu Kanjeng Nabi Isa diangkat. Allah sendiri yang mengangkat. Masalahnya mengangkat itu mengangkat dalam terminologi harafiah atau metafora. Tentunya di sini mengangkat itu seperti halnya ya seorang presiden mengangkat menterinya. Bukan seperti kuli pasar mengangkat barang belanjaan. Karena apa? Dia diangkat menuju kepada kehadiratnya. Kehadirat Allah itu metafisik, bukan fisik. Tidak mungkin yang fisik itu akan menuju yang metafisik gitu. Ya. Tapi ini panjang ceritanya, panjang nanti pada waktu proses kita belajar tentang soteriologi salib akan aku jelaskan. Ini hanya sekedar kamu tahu aja, maka sebelum kamu tanya aku jelaskan dulu. Nanti kamu tanya, loh itu Al-Quran juga mengatakan Yesus diangkat. Iya, diangkat apanya dulu? Gitu loh ya. Kan diksi diangkat itu bisa secara harafiah dan metafora. Oke, sudah ya, ini sekedar mengerti aja, karena aku mau fokus ke perspektif kekristenan. Kalau kita naik pesawat, misalkan aku mau ke mana? Ke Aceh. Naik pesawat. Ya, pesawatnya apa? Katakanlah Gaga Airlines. Gitulah ya. Gaga kan belum ada ya pesawat terbang. Gaga Airlines gitu. Pertanyaannya, aku mau pergi ke Aceh, naik Gaga Airlines. Ya. Kalau kita berhubungan dengan pesawat terbang ketika mau berpergian, nanti kita mengalami dua peristiwa yang namanya take off dan yang namanya landing. Ya. Aku mau jelaskan yang take off sajalah, yang landing enggak. Ya. Take off ya. Take off itu pesawat dari darat berjalan terus mulai meninggalkan darat ke atas sampai ke langit kemudian terbang. Itu namanya proses take off. Oke. Yang jadi pertanyaan, mungkin nggak aku take off di dua tempat yang berbeda dalam satu peristiwa yang sama? Pukul 10.00 WIB, gue sebentar take off dengan Gaga Airlines menuju Aceh. Si A mengatakan take off-nya dari Jakarta. Si B mengatakan take off-nya dari Surabaya. Bisa sama-sama dibenarkan? Tidak bisa. Take off itu mesti sekali. Jangan kau bilang nanti, oh itu anu lagi itu apa namanya, transit dulu gitu. Nanti menjadi lucu kita memahami pesan Alkitab. Oh itu transit dulu. Jadi gini, take off-nya dua kali. Take off dari Surabaya karena tempatnya gue seperti di Malang kan. Take off-nya Surabaya, transit Jakarta, nanti take off lagi gitu. Ya kalau transit sih oke lah, tapi ini tidak ada hubungannya dengan transit. Ya, aku batasi begini aja supaya kalian nanti nggak berkelit. Ini biasanya kalian jago ngeles gitu ya. Take off pertamanya di mana? Ya kalau take off pertamanya di Jakarta ya Jakarta, berarti yang Surabaya salah. Kalau take off pertamanya Surabaya ya Surabaya, berarti yang Jakarta salah. Sehingga ketika ada satu berita yang sama pada waktu yang sama, ya, temposnya sama tapi lokusnya beda, maka berita itu patut diragukan, bahkan ditolak. Gitu. Karena apa? Dasar beritanya sudah nggak jelas. Yang satu bilang, oh Gus Putih take off pertamanya dari Surabaya. Yang satu lagi bilang, oh Gus Putih take off pertamanya dari Jakarta. Padahal dalam waktu yang sama, tujuannya sama ke Aceh. Anda percaya dengan berita seperti itu? Kedua berita itu bisa sama-sama salah.
Nggak bisa kalau sama-sama benar. Bisa satu salah, satu benar. Itu aja kemungkinannya. Sama-sama salah, satu benar, satu salah, sama-sama benar, nggak mungkin. Karena itu diametral. Ya. Sekarang kita lihat, ketika Yesus mau diangkat naik ke langit, aku ikut teks ini. Pertanyaannya, take off-nya di mana? Yesus take off-nya itu di mana? Yang jelas, ya, yang jelas tidak dijelaskan oleh Yohanes, tidak dijelaskan oleh Markus. Kalau Markus menjelaskan terangkat ke langit, tapi tempat take off-nya, lokusnya tidak dijelaskan. Yohanes sama sekali, ya, sama sekali. Yang kita bisa dapat jawaban itu secara pasti itu sebetulnya cuma di Lukas, ya, Lukas 24:50. Lihat. Lukas 24:50, ya. Makanya itu tidak ada catatan kaki untuk yang lain. Ya. Ini dia. Tidak ada di penjelasan di Matius, Markus, Yohanes, tidak ada. Cuman kenaikan Yesus gitu aja. Nih. Ya, biasanya di bawahnya ada dalam kurung, kalau di surat-surat lain juga diberitakan. Ini tidak. Memang ada sih di Markus, cuman itu lokusnya tidak dijelaskan. Di Yohanes sama sekali tidak. Ya. Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan, take off-nya di mana? Maka kita bisa lihat kalau di Lukas, maka kita baca ya, di Lukas 24 ayatnya 50 sampai 51. Dengar. Lalu Yesus membawa mereka, siapa mereka itu? Para murid, ya, keluar kota sampai dekat Betani. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi muridnya diberkati, Yesus sebelum terbang ini. Dan ketika ia sedang memberkati, maka ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Terangkat ke sorga. Setelah diberkati, terangkat ke sorga. Lokusnya di mana? Di Betani. Kamu lihat di anumu, di kitab Injilmu, di Betani. Jadi kalau kita berdasarkan Injil karangan Lukas, take off-nya itu di Betani. Ya. Cuman kalau kita lihat Matius 28:16, ya. Matius 28:16, buka kitabmu. Matius 28:16, di akhir, langsung ke akhir. Ya. Di sini, ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Ini nggak ada naiknya, tapi pertemuan terakhirnya di sini, nggak ada peristiwa take off, nggak ada. Tapi kita mau selidiki lewat pertemuan terakhir dengan para murid di mana. Nih, lihat nih. Ya. Oke. Di sini dikatakanlah, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjuk Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Selesai. Tidak ada berita tentang take off, naik ke surga, tidak ada. Ya, makanya di surat Lukas itu tidak ada paralelisasinya.
Ya, berlainan nanti, tapi ketemuan terakhir kita tahu di mana? Di Galilea. Sedangkan tadi Lukas bilang take off-nya di Betania. Nah, sekarang Matius itu kebalikannya dari Markus, ya. Markus itu ada di Markus 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yang jadi masalah, Markus tidak menunjukkan lokusnya, di mana Yesus terangkat ke sorga. Jadi antara Markus dan Matius itu yang satu nggak menceritakan naiknya tapi menceritakan tempatnya, yang satu menceritakan tempatnya tapi tidak menceritakan naiknya. Kalau Yohanes tambah orang ngomong apa-apa, Yohanes itu enggak bilang apa-apa dia, ya. Enggak ada sesuatu yang bisa kita ambil dari Yohanes tentang di situ, karena dia ditutup oleh murid yang dikasihi Yesus, kemudian kata penutup. Enggak ada yang bisa kita ambil di situ, ya. Itu permasalahannya. Kemudian kita gali di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga. Di mana? Di Galilea. Berarti sama dengan Matius. Di Galilea. Karena di Galilea itulah para murid ketemu terakhir kali dengan Yesus. Ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi dia janji mau datang lagi. Ya. Oke, supaya kamu paham, aku ulangi baca. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang kita jadi pusat perhatian, ya, adalah Galilea dan terangkat ke surga. Jadi jelas, ya, Matius mengatakan Galilea. Kisah Para Rasul sama, mengatakan Galilea. Sementara Lukas mengatakan Betani. Pertanyaannya, mana yang benar? Apakah Yesus take off di Galilea atau di Betani? Sama kemarin yang aku bilang, 6 atau 8 yang benar. Kalau sudah demikian, apakah kita akan memahami Yesus terangkat ke langit itu seperti yang kita pahami selama ini? Makanya teman-teman Islam juga hati-hati kalau membaca Al-Quran surat An-Nisa yang aku nukil tadi di ayat 158. Kata rafa'a itu harus kamu pahami secara cerdas. Kalau IQ di bawah standar ya kacau nanti. Karena Gusti Allah ingkang Maha Agung menyampaikan dalam firman-Nya, kita itu hidup di bumi, mati di bumi, nanti dibangkitkannya di bumi. Gak ada kehidupan di sono-sono. Ya, gak ada. Hidup itu di bumi. Orang fasilitas kehidupan juga ada di bumi. Seperti apa? Oksigen. Ya, jadi jangan berpikir yang aneh-aneh gitu loh. Nanti mau kiamat turun lagi, itu dari mana ceritanya? Oke. Supaya lebih asik, karena aku sudah meneliti ini ada beberapa tahun yang lalu dan ini sudah aku muat di Facebook secara berseri. Kalau videonya dia sudah juga, ya. Sudah ini videonya, tapi aku judulnya lupa. Aku khawatir jangan-jangan satu tempat itu punya dua nama, seperti Makkah dan Bakah. Itu kan satu tempat punya dua nama, bisa disebut Makkah, bisa disebut Bakah. Aku khawatir gitu. Oh, ini jangan-jangan Lukas menyebutnya Betani, jangan-jangan Matius menyebutnya Galilea bersama di Kisah Para Rasul,
Tetapi Galilea dan Betania itu menunjuk satu tempat yang sama seperti halnya Baka dan Maka. Ada pemikiran seperti itu ada. Ya, maka aku tidak serta-merta mengambil kesimpulan. Nah, untuk aku bisa mengambil kesimpulan, aku lihat peta. Nih judulnya, Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Nih ya, clear ya, ini peta ya. Apakah kekhawatiranku itu terbukti bahwa Galilea itu adalah Betania, satu tempat dengan dua nama? Ternyata tidak. Galilea itu jauh di utara, sedangkan Betania di selatan. Galilea tetaplah Galilea tempat yang lain, Betania tetaplah Betania tempat yang lain, dan itu jauh terpisah utara selatan. Petanya begini. Ini Galilea. Ya, nih udah jelas. Oke, sekarang ini Betania. Jelas? Ini berbeda. Kalau aku lihat dari jauh, aku supaya bisa di-shot dari jauh. Lihat ini. Nampak lo? Satu. Sudah? Lihat itu. Galilea ada di utara, Betania ada di selatan. Artinya, Galilea dan Betania itu bukan satu tempat yang sama dengan dua nama yang berbeda. Artinya, benar-benar bahwa Betania dan Galilea itu berbeda. Terus, dengan demikian, akankah kita percaya Yesus naik ke surga seperti yang kita pahami selama ini, sedangkan informasi yang masuk ke kita seperti yang tertulis di dalam Alkitab, take off-nya itu ora podo, berbeda. Lukas bilang di Betania, sementara Kisah Para Rasul dan Matius bilang di Galilea. Ini tidak bisa diterima sebagai kebenaran. Itu yang bisa aku sampaikan untuk bahan perenungan kita, sehingga kita bisa mensikapi apa yang kita dengar selama ini tentang Yesus naik ke atas langit yang nanti menuju surga. Itu seharusnya bagaimana? Nanti kisah-kisah seperti ini sama ketika kita memahami tentang Yesus berjalan di atas air. Itu loh. Harus hati-hati bahwa kitab suci itu tidak mempunyai sebuah ikatan, dia harus historis. Jadi tidak serta-merta sesuatu yang diinformasikan kita harus dipahami secara faktual dan historis. Begitu juga teman-teman Islam kalau baca surat apa itu ya, ketika Kanjeng Nabi Musa berguru kepada Khidir, itu kalian akan pahami secara historis bahwa itu benar-benar terjadi begitu. Jadi inilah perlu kecanggihan bagaimana kita memahami pesan-pesan dalam Alkitab, baik itu Al-Quran maupun Injil dalam Perjanjian Baru, ya. Tetapi walaupun demikian, apa adanya seperti di awal tadi, ya, secara sosial, ya aku hormati teman-teman Kristenku, saudaraku sedang memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi secara akademis, dengan argumentasi yang telah aku susun, itu aku tolak sebagai sebuah historis yang dianggap benar-benar begitu. Tidak begitu. Karena data dari Perjanjian Baru cukup membuat kita curiga sebetulnya bagaimana cara memahami tentang Yesus naik ke surga. Itu dari aku. Anda setuju silakan like, Anda tidak setuju silakan dislike, dan cari channel lain yang itu dapat menyenangkan Anda. Oke, untuk saudara-saudaraku semuanya, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Aku pesankan, pegang menjadi milikmu yang abadi, Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad, Islam, dan Allah sampai nanti menutup mata. Dan jangan lupa tetap menghormati iman saudara kita yang lain sebagai saudara, sebangsa, setanah air, dan sama-sama makhluknya Allah. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita bagaimana merajut bingkai persaudaraan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.